Muhammad Lukman Bayaki, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang bab puasa pada materi kelas 8 Madrasah Tsanawiyah. Untuk lebih jelasnya, mari silahkan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab puasa. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ya langsung saja kita masuk ke pembelajaran hari ini. Di sini apakah sudah ada yang tahu apa itu puasa? Ya, puasa adalah menurut bahasa berasal dari kata saum yang artinya menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa mempunyai arti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dan disertai dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Ya, dalam puasa ada juga yang namanya syarat-syarat puasa dan rukun puasa. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan puasa, syarat-syaratnya terdiri dari ada dua macam. Yang pertama syarat wajib, dan yang kedua syarat-syarat sah puasa. Syarat wajib adalah syarat yang menyebabkan seseorang harus melakukan puasa. Sedangkan syarat sah puasa adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah menurut syarat. Tadi yang pertama yaitu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan melakukan berpuasa. Seorang muslim yang belum memenuhi syarat wajib puasa, maka dia belum dikenai kewajiban untuk melakukan ibadah puasa, tetapi tetap mendapatkan pahala apabila mau mengerjakan ibadah puasa. Syarat wajib puasa ada 6. Yang pertama yaitu Islam. Jadi bagi kita sebagai orang muslim itu wajib untuk berpuasa. Yang kedua yaitu balik. Jika seorang muslim sudah balik, maka ia wajib untuk melakukan puasa. Apabila dia belum balik, dia tidak dikenakan untuk melakukan ibadah puasa. Tetapi apabila dia berpuasa, dia juga akan mendapatkan pahala. Dan yang ketiga yaitu berakal sehat. Maksudnya orang-orang yang memiliki akal yang sehat itu harus wajib melakukan ibadah puasa. Dan bagi orang-orang yang tidak berakal sehat atau orang gila, dia tidak wajib untuk berpuasa. Yang keempat yaitu mampu. Maksudnya bagi orang-orang yang sehat dan kuat, mampu untuk melaksanakan berpuasa, maka ia wajib untuk melakukan puasa. Apabila dia sedang sakit, maka tidak apa-apa jika tidak berpuasa, tetapi wajib mengganti di lain hari. Dan apabila khususnya untuk orang yang sudah lansia, yang sudah lemah, tidak kuat lagi untuk berpuasa, itu tidak wajib untuk melakukan puasa, tetapi dia wajib mengganti dengan membayar fidyah. Yang kelima yaitu harus suci dari darah haid dan nifas. Ini khusus bagi para kaum wanita. Jadi apabila sedang haid atau nifas itu hukumnya haram untuk berpuasa. Dan yang terakhir yaitu menetap. Maksudnya bila kita tidak
berpergian jauh, maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi apabila kita sedang menjalankan perjalanan jauh, maka itu tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi harus mengganti di lain hari. Yang kedua yaitu syarat sah puasa. Syarat sah puasa ada 4. Yang pertama yaitu Islam. Jadi syarat sah utama dalam menjalankan ibadah puasa yaitu kita harus beragama Islam. Yang kedua yaitu berakal. Jadi dalam menjalankan ibadah puasa kita harus dalam keadaan berakal atau sehat. Maksudnya di sini kita tidak dalam keadaan seperti stres atau gila dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu suci dari haid dan nifas. Ini khusus bagi kaum wanita. Jadi jika dalam keadaan haid dan nifas itu tidak sah melakukan ibadah puasa. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu bukan pada hari-hari yang diharamkan. Jadi apabila kita berpuasa di dalam hari-hari yang diharamkan, itu maka puasa kita tidak sah atau tidak boleh. Ya, dari sini anak-anak sudah paham ya. Untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang rukun puasa. Pada waktu kita berpuasa ada 2 rukun yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu niat, dan yang kedua yaitu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa dalam terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, yang pertama yaitu niat. Rukun puasa yang pertama yaitu niat. Niat merupakan kesengajaan atau menyengaja untuk berpuasa. Niat puasa yaitu adanya suatu keinginan di dalam hati kita untuk menjalankan puasa semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala karena menjalankan perintahnya. Jadi kita beribadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas karena Allah taala. Semua puasa tanpa adanya niat maka tidak bisa dikatakan sebagai puasa. Untuk puasa yang wajib, maka kita harus berniat sebelum datangnya fajar. Dan untuk puasa sunnah, kita dibolehkan untuk berniat setelah terbitnya fajar, dengan syarat kita belum melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, berhubungan, dan lain-lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tidak meneguhkan niat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Dan ada 4 hal yang dapat membatalkan puasa, 4 macam, yaitu yang pertama, segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga melewati mulut berupa makanan atau minuman yang menjadi konsumsi fisik atau tidak menjadi konsumsi fisik. Sedangkan yang menjadi konsumsi fisik tapi tidak melalui mulut, seperti kita sedang melakukan vaksin COVID-19, itu tidak melalui mulut tetapi melalui jarum yang disuntikkan ke lengan. Nah, itu tidak dapat membatalkan puasa. Yang kedua yaitu sengaja muntah. Sedang yang tidak sengaja muntah itu tidak batal. Jadi apabila kita sengaja muntah itu akan dapat membatalkan puasa. Tapi jika kita tidak sengaja maka tidak dapat membatalkan puasa. Dan yang ketiga yaitu istimna. Istimna merupakan kesengajaan untuk mengeluarkan sperma atau mani, baik karena berciuman dengan istri atau sentuhan tangan, maka hukumnya batal.
Jadi apabila mengeluarkan sperma atau mani dengan sengaja itu dapat membatalkan puasa. Sedangkan jika kita karena melihat atau berpikiran saja, maka tidak dapat membatalkan puasa. Demikian juga keluarnya mazi tidak mempengaruhi batalnya puasa. Dan yang terakhir yaitu jima atau bersisa tubuh. Ini dilarang sebab tidak dapat menahan nafsu ketika berpuasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman tidak memperbolehkannya kecuali di waktu malam. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang mempunyai arti dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Ya, yang 4 ini tadi merupakan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Jadi apabila kita berpuasa sebaiknya kita menghindari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dan kita harus menjalankan rukun-rukun puasa. Yang pertama tadi adalah niat, dan yang kedua yaitu meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi semua hal yang membatalkan ini disyaratkan harus dilakukan dengan ingat jika ia sedang berpuasa. Maka jika ia makan, minum, istimna atau muntah atau berhubungan dalam keadaan lupa, maka tidak membatalkan puasa. Dalam keadaan lupa. Tetapi apabila disengaja, maka batal puasanya. Hal ini berlaku baik dalam bulan Ramadan maupun di bulan luar Ramadan, baik dalam puasa wajib maupun puasa sunnah. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang amalan-amalan sunnah pada saat kita berpuasa. Ada 6. Yang pertama yaitu sahur. Kita disunahkan untuk bersahur dalam menjalankan ibadah puasa. Waktu sahur yaitu tengah malam sampai terbitnya fajar. Yang kedua yaitu menyegerakan berbuka. Jadi pada saat kita berpuasa, jika sudah terdengar suara azan, maka alangkah baiknya kita segera berbuka dengan yang manis-manis seperti kurma yang matang dengan jumlah bilangan yang ganjil. Dan yang ketiga yaitu memberi buka puasa. Jadi kita disunahkan untuk memberi buka puasa kepada orang-orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Yang keempat yaitu meninggalkan hal-hal yang dapat menghilangkan nilai-nilai puasa, seperti berbicara kotor, berdusta, mengadu domba, dan lain sebagainya. Jadi pada saat kita berpuasa sebaiknya kita jangan melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan nilai-nilai puasa. Dan yang kelima yaitu memperbanyak amal salih, terutama tilawatil Quran dan infak fi sabilillah. Dan yang terakhir yaitu iktikaf. Iktikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang 6 itu tadi merupakan amalan sunnah pada saat kita beribadah berpuasa. Ya, sekian untuk pertemuan kali ini. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.